Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangen dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Mudah-mudahan Anda sehat-sehat selalu dan terus bisa produktif. Nah, pertanyaannya adalah apakah jadwal pemilu 2024 mau diundur? Sebelumnya kita dengar usulan KPU bahwa jadwal pemilu akan diadakan pada 21 Februari tahun 2024. Itu untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung. Tetapi akhir-akhir ini beberapa waktu terakhir tiba-tiba kita dengar usulan pemerintah. Jadi pemerintah mengusulkan melalui Menteri Dalam Negeri bahwa pemilu akan jadwal yang tadinya 21 Februari mau diundur menjadi 15 Mei tahun 2024. Nah, ini yang sekarang masih jadi perdebatan di dalam di DPR, di antara partai-partai politik maupun juga tentu saja kita sebagai warga negara juga perlu mengikuti dan merespons tentang rencana jadwal-jadwal tersebut. Mana yang lebih pas sebenarnya? Usulan KPU 21 Februari atau usulan pemerintah tanggal 15 Mei. Sebenarnya yang 21 Februari itu sebenarnya sudah dilakukan dengan konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI tentang jadwal pemilu tersebut dan sebenarnya sudah disepakati, tetapi kemudian pemerintah menundanya menjadi tanggal 15 Mei. Karena katanya jangan terlalu panjang masa pemilunya atau masa kampanyenya dan sebagainya. Padahal sebenarnya kampanye akan tetap sama, mau tanggal 15 Mei atau tanggal 21 Februari. Bukan itu sebenarnya alasannya. Atau mungkin kalau alasannya anggaran lebih banyak, sebenarnya anggaran juga sama saja pada dasarnya. Mau tanggal 15 Mei ataupun tanggal 21 kan pada dasarnya tidak banyak berbeda. Yang saya khawatirkan sebenarnya alasan yang lebih tidak tersirat mungkin dari pemerintah mengatakan bahwa demi stabilitas politik, itu kata pemerintah. Maksudnya apa yang sebenarnya itu demi stabilitas politik? Tapi kalau kita lihat-lihat yang dimaksud adalah kalau tanggal 21 Februari pemilunya, maka kalau kemudian terjadi satu putaran, ini sekali lagi kalau satu putaran, maka kira-kira ya pada 21 Februari bulan Maret kita sudah mendapatkan presiden terpilih. Kira-kira, wah mungkin saja ada ada perselisihan yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, tapi April mungkin sudah dapat presiden terpilih. Lalu kemudian pelantikan presiden masih bulan Oktober. Jadi antara bulan Maret, April ke Oktober itu, ya, kalau dia bulan Maret maka Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya kira-kira 7 bulan lah. 7 bulan akan ada 2 presiden, yaitu presiden terpilih, kemudian presiden yang sedang menjabat, yang masa jabatannya itu Pak Jokowi sampai Oktober 2024. Mungkin itu yang dimaksud dengan akan menimbulkan ketidakstabilan atau mengancam stabilitas nasional. Sebenarnya tidak juga. Di Indonesia kita juga sudah pernah melihat kan, pada waktu itu Pak SBY juga setelah menang jadi presiden tahun 2024 kan menunggu beberapa bulan tuh sebagai presiden terpilih sampai kemudian presiden terpilih pada waktu bulan Oktober nanti dilantik. Selama bulan Oktober belum dilantik, bulan Oktober tetaplah presiden yang menjabat sebagai presiden. Jadi tidak ada dualisme kepresidenan sebenarnya. Tidak ada dualisme kepresidenan. Di mana-mana dunia juga, presiden Amerika juga itu menunggu beberapa bulan, 3 bulan kalau tidak salah, untuk sebelum dilantik. Ya, nah, karena itu sebenarnya bukan alasan. Di Indonesia semua orang tahu
presiden yang belum dilantik, ya dia adalah warga negara biasa. Walaupun dia adalah presiden terpilih, tidak berhak membuat kebijakan, tidak berhak membuat, tidak punya kewenangan-kewenangan apapun secara kepresidenan. Dan kemudian juga dalam protokol-protokol kenegaraan, paling-paling kemudian dia dijaga oleh Pas Pampres, tentu saja. Tapi protokol kenegaraan yang lain belum dipunyainya. Karena ya, birokrasi kita kan legal rasional. Jadi tidak ada yang namanya dualisme kepemimpinan nasional pada saat itu. Walaupun sudah presiden terpilih. Apalagi kalau kemudian dua putaran. Kalau 2 putaran semakin lama lagi. Sehingga waktu untuk adanya presiden terpilih dan presiden yang sedang menjabat juga tidak terlalu panjang. Yang menjadi persoalan dasar adalah kalau tanggal 15 Mei adalah di pemilunya, ada jadwal lagi agenda kenegaraan kita, yaitu pilkada serentak di seluruh Indonesia. Baik itu pilkada gubernur, pilkada kabupaten kota, bupati, wali kota. Yang juga sudah ditetapkan adalah tanggal 27 November 2024. Nah, jadi setelah pemilu presiden, kemudian KPU juga harus atau bahkan serentak bersama-sama untuk mengurus pilkada serentak itu. Jangan lupa, tahapan pilkada serentak juga dimulai kira-kira 1 tahun sebelum pilkadanya sendiri. Karena kan di situ juga ada proses pencalonan. Ada proses pencalonan, ada verifikasi calon, ada penetapan calon, baru kemudian ada masa kampanye pilkada, lalu kemudian pemungutan suara. Nah, pilkada serentak itu tahun 2024 akan menggunakan DPRD yang terbentuk setelah pemilu 2024. Jadi tahapan pemilu legislatif termasuk pemilu DPRD harus diselesaikan sampai pelantikan dari anggota DPRD tersebut, yang kemudian dijadikan dasar bagi pencalonan calon-calon peserta pilkada. Maka itu cabub, cawabub, cawali, dan cawawali maupun cagup dan cawagub. Ini harus diperhitungkan oleh KPU. Karena itu kalau itu dimundurkan menjadi tanggal 15 Mei, maka akan terjadi irisan antara tahapan-tahapan pemilu presiden dan pemilu legislatif, DPR dan DPRD, maupun juga pilkada serentak yang sudah dijadwalkan pula tanggal 27 November. Kalau irisannya terlalu dalam, apalagi kalau pemilu presidennya terjadi 2 putaran, maka pilpresnya semakin mundur. Penetapan hasil pilpres, sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Pada saat yang sama, KPU juga harus mengurusi tahapan-tahapan pilkada. Tentu saja harus menyelesaikan dulu tahapan sebelumnya, itu pembentukan DPRD, penetapan hasil pemilu legislatif, terutama di untuk DPRD, penetapan hasilnya, pelantikannya, lalu kemudian tentu saja berdasarkan hasil dari pemilu legislatif di DPRD itu, masing-masing partai bisa mencalonkan calon-calon kepala daerah sesuai dengan hasil itu. Karena masing-masing kan ada aturannya. Calon itu harus didukung oleh minimum 20% dari kursi DPRD. Ini semua beririsan. Sehingga boleh dikata tidak akan ada waktu untuk bernapas bagi KPU. Tidak boleh ada kesalahan-kesalahan yang menimbulkan penundaan-penundaan. Saya dulu mantan anggota KPU yang pertama kali tahun 99 itu.
Saya tahu bagaimana kerjanya dan sulitnya, serta kemudian harus presisi, tidak boleh ada kesalahan dan tidak boleh ada penundaan-penundaan. Karena ini menyangkut seluruh tahapan dari pemilihan umum dan pilkada serentak itu juga. Karena itu saya khawatir sangat riskan kalau kita mengikuti usulan pemerintah tanggal 15 Mei itu. Tapi sekali lagi, namanya usulan boleh aja. Pemerintah boleh saja mengusulkan. Yang penting menurut undang-undang, penentuan hari, tanggal, waktu pemilihan umum itu ditetapkan dengan keputusan KPU. Sekali lagi, jadi silakan pemerintah memberikan usulan. Begitu juga di DPR, partai-partai, Komisi 2 DPR bisa memberikan usulan-usulan, tetapi yang menentukan tetap KPU dengan keputusan KPU. Karena ini memang kewenangan mutlak KPU dengan berkonsultasi dengan baik pemerintah maupun DPR RI. Tapi sekali lagi, namanya konsultasi, tergantung dari pertimbangan KPU sendiri. Itulah sebabnya saya justru mengatakan bahwa silakan KPU mempertimbangkan usulan-usulan tersebut, tapi ambillah keputusan yang sesuai dengan apa yang terbaik menurut pertimbangan dari KPU sendiri. Yang lain nggak boleh maksa, yang lain nggak boleh mengintervensi keputusan KPU tersebut. Biarlah penyelenggara pemilu yang netral ini yang menentukan. Kita semua peserta pemilu, pemerintah, masyarakat tinggal mengikuti. Silakan diputuskan, termasuk tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan KPU bisa menyelenggarakannya dengan baik, sukses, dan berhasil menyelenggarakan pemilu yang betul-betul bisa menghasilkan apa yang diinginkan oleh rakyat, pilihan-pilihan rakyat. Demikian, sampai jumpa, salam sehat selalu.